Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah Salsabila dari kelas PGMIB semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi online saya mengenai analisis komunikasi pembelajaran, komunikasi verbal dan nonverbal di lingkungan sekolah dasar Highscope Indonesia. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi menurut Laswell dalam buku Tommy Suprapto, yakni komunikasi merupakan proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa kepada siapa dengan cara apa dan apa efeknya. Selain itu, menurut Carl E. Hovland, pengertian komunikasi adalah proses di mana individu atau komunikator menyalurkan stimulan yang biasanya dengan lambang-lambang bahasa, baik nonverbal maupun verbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Kemudian, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam satu lingkungan belajar. Selain itu, menurut Trianto, hakikat pengertian pembelajaran merupakan suatu usaha seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya, baik mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya untuk tercapainya sebuah tujuan. Jadi, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran yaitu sebuah proses interaksi antara guru dengan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan belajar. Selanjutnya, pengertian komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran yaitu proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk mencapai keberhasilan dalam mengirim informasi kepada orang yang dituju secara efektif dan efisien. Kemudian, pengertian komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik melalui tulisan maupun lisan. Dalam penggunaan komunikasi verbal ini, baik tulisan maupun lisan, seseorang komunikator dapat menggunakan media sebagai perantara penyampaian pesan. Kemudian, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah sebuah bentuk komunikasi isyarat yang bukan kata-kata. Jadi, dalam penggunaan komunikasi nonverbal ini, komunikator dapat menggunakan ekspresinya, sikap, gestur, serta mimik wajah ataupun isyarat yang bukan merupakan kata-kata. Selanjutnya, yakni hasil observasi online saya mengenai analisis komunikasi verbal dan nonverbal di Highscope Indonesia tingkat sekolah dasar. Highscope Indonesia merupakan sekolah yang berada di Jalan TB Simatupang nomor 8 Cilandak Barat, Jakarta 12430. Highscope Indonesia memiliki 4 program sekolah, yakni pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan sekolah dasar atau SD, pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, dan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Kurikulum sekolah pada Highscope Indonesia ini memadukan standar internasional dengan sekaligus mencakup muatan lokal yang diperlukan. Informasi mengenai profil sekolah, pembukaan peserta didik baru, prosedur administrasi, kualifikasi murid, extended enrichment, serta informasi-informasi lainnya mengenai Highscope Indonesia merupakan komunikasi verbal. Mengapa demikian? Karena komunikasi verbal ini disampaikan secara tertulis kepada komunikan atau pembaca atau pengunjung website dari pihak komunikator yaitu Highscope Indonesia. Kemudian, kegiatan siswa di Lembaga Pendidikan Highscope Indonesia pada tingkat sekolah dasar, yakni terdapat kegiatan Project Based Cycle atau PBC Presentation. Komunikasi yang terjadi pada
kegiatan siswa ini, yakni komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal ini terjadi melalui bahasa, kata-kata, atau tulisan dari hasil proyek peserta didik yang dipresentasikannya. Sedangkan komunikasi nonverbal dapat dilihat dari intonasi suaranya, gerakan tubuhnya, serta mimik wajah siswa yang sedang melakukan presentasi dari hasil proyeknya. Analisis selanjutnya yakni pada kegiatan bisnis day. Pada kegiatan ini tentunya terjadi komunikasi antara siswa sebagai penjual dan pembeli. Komunikasi verbal pada kegiatan ini terjadi melalui lisan berupa bahasa atau kata-kata dalam percakapan antara penjual dan pembeli yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan komunikasi nonverbal pada kegiatan ini dapat dilihat dari gestur peserta didik, mimik wajah, serta isyarat yang digunakannya pada kegiatan Business Day ini. Analisis selanjutnya yakni tentang kegiatan Indonesian Cultural Week. Pada kegiatan ini terjadi komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh guru dan peserta didik yang mengenakan pakaian adat Indonesia. Selain pakaian adat, pada kegiatan ini juga dilengkapi dengan adanya makanan khas Indonesia. Dengan mengenakan pakaian adat serta atribut yang berciri khas Indonesia, dapat dilihat bagaimana rasa cinta peserta didik dan guru terhadap tanah air dalam kegiatan Indonesian Cultural Week ini. Kemudian, analisis selanjutnya adalah kegiatan International Cultural Week. Seperti halnya kegiatan Indonesian Cultural Week, pada kegiatan ini juga peserta didik mengenakan pakaian dari berbagai negara. Kegiatan ini merupakan komunikasi nonverbal. Dikatakan begitu karena mengenakan pakaian dari berbagai daerah menunjukkan bagaimana ciri khas dari negara-negara tersebut. Kemudian, pada kegiatan Independence Day ini terjadi komunikasi nonverbal. Komunikasi ini dapat dilihat dari sikap semangat peserta didik dalam mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya yakni pengadaan fasilitas sekolah. Pengadaan fasilitas sekolah yang memadai di High-Scoop Indonesia merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Hal tersebut ditandai dengan tindakan pihak sekolah dalam pengadaan fasilitas untuk menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik. Jadi, dengan begitu, peserta didik akan lebih dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran akademik serta non-akademiknya untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik di lembaga pendidikan High-Scoop Indonesia ini. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang ada di High-Scoop Indonesia ini cukup lengkap, mulai dari amphitheater, kolam renang, perpustakaan, padded gym, ruang musik, ruang olahraga, klinik, outdoor playground, indoor playground ECEP, outdoor basketball court, indoor playground, indoor basketball court, football field, dan basketball court. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi di lembaga pendidikan High-Scoop Indonesia ini terjadi secara komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yang melalui tulisan serta lisan dari peserta didik maupun guru. Kemudian komunikasi nonverbal dapat dilihat dari sikap, gestur, ataupun mimik wajah serta fasilitas-fasilitas sekolah yang memadai peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan serta kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.